Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mereka yang ingin memahami kebenaran tentang Satrio Piningit, Imam Mahdi, Dajjal, Yesus Kristus, Nabi Isa, Al-Masih, dan Ratu Adil. Sabdo Palon, Nyono Genggong, Nyi Loro Kidul, makhluk luar angkasa, UFO, leluhur bangsa Israel, dan benua Atlantis. Joyo Boyo meramalkan akan munculnya Satrio Piningit yang nanti akan membawa Indonesia ke masa keemasan. Ramalan itu dituliskan oleh Raden Ngabei Ronggo Warsito. Perkataan muncul dalam ramalan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kemunculan pemimpin sebagaimana yang diyakini lazim kita ketahui atau lihat selama ini. Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seorang. Satrio adalah sifat seorang petarung sejati dalam menegakkan kebenaran dan membela orang yang tertindas dan teraniaya. Piningit adalah sifat yang memingit diri, artinya tidak mau diketahui oleh masyarakat. Satrio Piningit hanya satu orang saja dan bukan 7 orang, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham. Meski Satrio Piningit telah muncul dan sudah berada di tengah-tengah kita, akan tetapi tidak akan mungkin kita dapat mengetahui sosok beliau. Jika masyarakat mengetahuinya, maka secara otomatis gugurlah hakikat dari jati diri sebagai Satrio Piningit yang memingit diri. Tanda kemunculannya adalah terjadinya goro-goro. Goro-goro yang dimaksud dalam ramalan Ronggo Warsito adalah kerusuhan masif yang menyebabkan tumbangnya rezim Orde Baru setelah Soeharto mundur dari jabatan selaku Presiden Republik Indonesia. Maka banyak tokoh-tokoh baru yang bermunculan. Semua yang muncul tidak dapat dikatakan sebagai seorang satrio, karena bukan mereka yang menjatuhkan Soeharto. Goro-goro adalah sebuah karya Satrio Piningit. Kerusuhan Mei 1998 adalah goro-goro yang kedua. Yang pertama kali terjadi di Makassar. Peristiwa Black September 1997. Ini adalah kota kelahiran beliau. Di kota ini beliau dilahirkan. Dan dibesarkan, kemudian pergi mengembara dan berkelana ke seantero penjuru bumi. Ilmunya teramat sangat tinggi. Dia mampu berada di mana-mana dalam ketiadaan, maksudnya tanpa diketahui orang.
manusia, jin, atau setan. Satrio Pinit adalah anak dewa berwujud manusia, berwujud tidak berbeda sebagai manusia pada umumnya. Ibunya adalah perempuan Jawa, sehingga Satrio Pinit disebut juga sebagai orang Jawa, disebut anak dewa. Karena Satrio Pinit adalah titisan Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah nabi yang penuh misteri, diyakini ada tetapi tidak diketahui di mana keberadaan. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Nabi Khidir sudah ada di bumi. Nabi Khidir lah yang menyebabkan banjir bandang di masa Nabi Nuh. Karena itu Nabi Khidir disebut juga sebagai Nabi Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air dan mempertahankan kelangsungan hidup. Karena itu Nabi Khidir disebut sebagai nabi yang mengatur rizki manusia sebelum manusia mengenal agama. Langit Yahudi, Nasrani, dan Islam, manusia belum mengenal sebutan Allah, maka hanya mengenal dewa-dewa. Semua agama di bumi, Hindu, Buddha, Konghucuan, dan sebagainya, memuja dewa-dewa. Sebagai agama bumi menjadikan air sebagai sarana untuk menyampaikan sesajen, sesembahan atau tolak balak yang dilarutkan ke dalam air, sungai maupun laut. Semua itu ditujukan kepada Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir adalah dewa maha tinggi dari semua dewa-dewa yang dikenal manusia. Nabi Khidir adalah peletak dasar semua ajaran agama di bumi. Karena Satrio Pinit adalah putra Nabi Khidir, maka Satrio Pinit disebut juga sebagai anak dewa berwujud manusia. Wujud manusia disebabkan karena dia dikandung dan dilahirkan oleh perempuan Jawa yang pernah tinggal di Kelurahan Sambung, Jawa Kota, Makassar Tengah. Abad silam, Sabdo Palon, Nyono Genggong bukan raja, dia hanyalah seorang abdi dalam raja. Sama halnya dengan Satrio Pinit juga bukan raja, tetapi dia selalu mau duduk sejajar dengan raja. Dia tidak mau tunduk apalagi taat kepada raja karena dia adalah abdi dalam yang maha raja Tuhan semesta. Ya, semoga pemahamannya sampai situ. Kurang lebihnya terima kasih. Kalau menurut Anda sekiranya benar, monggo disimak. Kalau enggak, abaikan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.